Oke, terima kasih. Kita masih belajar daring ya, melalui jarak jauh. Tidak apa-apa ya. Gimana? Sehat ya? Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Kita masuk ke materi lagi ya. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Semoga hari ini kita selalu sehat, belajarnya lancar ya. Amin. Oke, masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang sistem pembagian kekuasaan negara? Ada legislatif, yudikatif, dan federatif. Oke. Terus menurut Montesquieu ada 3 apa saja? Legislatif, Eksekutif sama yudikatif. Iya, pinter. Oh ya, Ibu udah kirim absennya ya melalui link ya. Link Google Form, nanti kalian isi. Sudah selesai dari materi, Ibu akan periksa siapa saja yang hadir, oke? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Kita masuk ke tugas kementerian ya. Sebelum itu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu menguraikan pengertian kementerian dan non-kementerian, menganalisis tugas Kementerian Negara Republik Indonesia, menganalisis tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara, menganalisis klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia, menganalisis lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, di tugas Kementerian Negara Republik Indonesia, di sini ada kewenangan Presiden Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja kewenangan Presiden? Itu menjadi kewenangan Presiden RI sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Oke, apa artinya dari kepala negara dan kepala pemerintahan? Pastinya beda ya, tapi dalam artinya sini sama, menjadi adanya kekuasaan dan kewenangan dari presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Oke. Lola, boleh bacakan? Boleh. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 10. B. Mengangkat, perenang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dan dengan persetujuan DPR. Pasal 11 ayat 1. C. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Pasal 11 ayat 2. D. Menyatakan keadaan bahaya. Pasal 12. Mengangkat data dan konsul dalam mengangkat duta presiden, pertimbangan DPR. Pasal 13 ayat 1 dan 2. F. Memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 13 ayat 1 dan 2. G. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 13 ayat 3. H. Memberi gerasi rehabilitasi dengan memerintahkan pertimbangan Mahkamah Agung. Pasal 14 ayat 1. I. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
Pasal 14 ayat 2 gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 15. Oke, kita lanjut. Di sini masih ada ya. Ini keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Dengan tugas kementerian. Gua akan jawab ya, tugas dari kementerian. Apa yang dimaksud dengan tugasnya? Di situ sudah dikatakan apa saja yang dimaksud di tugas kementerian. Di sini sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang ya RI nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, maka tugas Kementerian Negara RI adalah penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi dari pasal 7 tersebut ya bahwa kementerian ya membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kita selanjutnya ke 2, klasifikasi Kementerian RI ya. Di sini menyebutkan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008. Oke, yang tadi pasal 7, sekarang pasal 15 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal ya Kementerian Negara yang dapat dibentuk adalah 34. Indonesia tahun 1945 terdiri atas dalam negeri, luar negeri, dan dalam pertahanan. Itu ya kementerian ya. Nih, ada lagi. Di sini ada urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Ada beberapa ya. Ada hukum dan hak asasi manusia ya. Ada 17 ya. Di B, kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penanjaman atau koordinasi dan sinkronisasi. Ada 11 ya. Dibagi lagi menjadi 2 ya, Kementerian Ruang Lingkup dan Kementerian Urusan Pemerintah dalam rangka penanjaman dan koordinasi. Lembaga pemerintahan dan kementerian. Selain memiliki Kementerian Negara, Republik Indonesia juga memiliki lembaga non-kementerian yang disebut dengan LPNK, Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian yang dahulu. Nah, di sini beberapa pemerintahan non-kementerian. Ya, di sini ada beberapa. Nih, ada 18. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, berarti sudah paham ya? Itu, paham ya? Iya, Bu. Paham, Bu. Nah, sebelum Ibu tutup, ya, di sini udah terlihat ya, ada LKPD. Kalian isi. Di sini ada lembaga-lembaga pemerintahan kementerian, ya, apa saja? Nah, nama lembaga pemerintah non kementerian, tugasnya dan fungsinya apa saja? Depan harus selesai tugasnya. Mungkin untuk hari ini kita tutup ya. Jaga kesehatan, tetap di rumah ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.